nggak nerima sumbangan. Ih, nggak sopan banget sih ini bocah kemil. Tante siapa ya? It's no. Tante. Panggil kakak. Banyak cowok yang bilang kalau aku itu masih kelihatan kayak anak SMA tahu. By the way, ini masih rumah Tifa kan? Kakak itu teman Tifa pas sekolah dulu. Astagfirullahaladzim, Silvano Borobor. Baru juga sehari lebaran udah pasangan aja jadi setan. Mama kenal. Mama, jadi dia anak kamu. Pantas kalian sama-sama norak dan kampungan. Nggak kayak Mimi yang selalu tampil anggun dan natural. Dilihat-lihat, Tante mirip sama Viola Van kemarin di TV. Ya kan, emang muka Mimi itu mahal kayak artis papan atas. Yang cantik, alami, nggak dibuat-buat apa adanya. Lo udah pernah kena sirup gua ketupat belum? Hajar mah hajar. Bentar deh, tapi kamu nonton acara apaan emangnya, penasaran mama? Sirkus kebun binatang. Dasar anak ada akhlak, kurang ajar banget sih kamu. Hei, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Kawan kau kah? Nggak tahu mak, kayaknya jasa sedot WC keliling deh. Oh, jadi ini nyokap lo. Kalian sekeluarga emang gak berkelas ya? Masa lebaran gini pakai daster? Ih, nggak banget deh. Kamu kupakai kan kapan? Sembarangan saja kau, dasar ini kira apa tahu? Pelajarannya sudah selesai? Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Puh, Sepuh, ajarin dong Puh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu, Dipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan... Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan matahari. Terakhir Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Jangan bilang warna merah menyala Po itu. Karena kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget. Woi, bangun woi. Tifa, ayo bangun Ceh. Apaan sih? Ngantuk banget tahu. Kemarin nulis skrip sampai subuh. Tante, selamat ya. Ulang tahun Tante masih lama Celo. Bukan Tante, di YouTube subscriber Tante udah 6 juta. Ini beneran. Loh, kok malah nangis sih Ceh? Enggak kok, nggak apa-apa. Makasih udah subscribe aku. Sayang kalian banyak-banyak. Yap, karena autornya lagi mellow, kita akhiri saja. Tenang aja. Duduk kalian semua. Ngomong satu-satu. Ngomong apa ya? Halo, makasih udah nonton Celo. Jangan bosan-bosan main sama Celo ya, soalnya Celo seneng banget bisa main sama kalian. Apalagi ya? Oh iya, jangan lupa subscribe ya, supaya bisa jadi YouTuber nomor 1 kayak Mr. Boss. Ah, Mr. Boss siapa? Nggak tahu. Hai guys, makasih ya udah selalu nonton kita. Semoga kalian terhibur. Yang pasti kedepannya kita bakal jadi bocor maut yang lebih nyebelin lagi. Amin. Kok malah diaminin sih? Kalau dari aku nggak banyak sih. Aku cuma pengen bilang kalau kalian hebat. Karena tanpa kalian, nggak akan ada kami hari ini. Kayaknya udah mewakili semua ya dari tadi. Jadi saya tutup aja. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan abaikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Woi! Oh, Tifa lihat deh, lucu banget ya kucingnya. Lucu sih, cuma gue alergi sama kucing. Kayaknya Snow juga deh. Oh, mungkin turunan keluarga kali ya? Miau. Gimana Snow, Mimi imut kan kayak anak kucing? Berisik. Hah, lebih mirip anak Syaitan sih. Iya apaan sih kamu Tifa? Bilang aja kamu iri kan sama Mimi soalnya kamu nggak bisa. Ya Mimi tahu sih, cuma Mimi yang paling cocok gaya imut gini. Karena Mimi itu imutnya natural, alami, nggak dibuat-buat apa adanya. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang paling imut sedunia? Sumpah pengen gue cakar mulutnya. Sabar Tifa, sabar. Ya kalau jadi kucing sih Mimi pasti putih, sempurna, paripurna. Beda sama kalian kucing jalanan yang dekil, norak, dan kampiungan. Makasih ya Pian. Lihat deh semuanya. Mimi itu sering banget dapat hadiah random dari cowok-cowok kayak gini. Kalian semua pasti iri kan? Tuh. Nggak usah ngarep deh lu. Balikin, enak aja. Ini tuh punya Tifa. Cie. Apaan nih? Buka aja, surprise dari gua. Apaan dah tuh hitam-hitam?
Oke, sekarang gue mau pasang strap handle-nya dulu nih guys supaya bisa dipegang. Jadi ini bukan boneka ya, ini tuh tas yang bentuknya kucing. Terus kita dapat tali panjang juga sih, cuma gue males pakai aja. Nih ye, kalau masih pada kagak percaya, ada zippernya. Nyoh. Masih ada lagi nih. Wih, ada bocilnya dong. Ini gantungan kunci, kita cantolin dulu ke maknya biar kagak hilang. Oh, gemoy banget deh. Lucu banget woy, kayak kucing asli. Thanks ya, Vian. Semoga lu suka ya. Jangan lupa baru tahu itu. Yeay. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Aska. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alamin waktu aku masih SD. Aku baru pindah rumah dan langsung kenalan sama beberapa anak tetangga. Nah, mereka ajakin aku pergi ke pabrik limun yang udah ditutup. Tempatnya gede banget, Ceh. Walaupun emang agak kotor, karena udah lama gak ditempatin. Oke. Kita berlima main petak umpet. Habis Om Pimpa, aku yang jaga. Pertama aku ketemu D, S, K, sama Y. Terakhir tinggal si Hani. Tapi aku cari kemana-mana, gak ada. Sampai teman-teman bantuin nyari, tetap aja gak nemu. Waduh. Pas denger azan maghrib, pada mikir, mungkin Siha udah pulang kali. Jadi kita semua balik ke rumah masing-masing. Iya. Malamnya, mamanya Siha ketok pintu rumahku. Mukanya panik, terus bilang kalau Siha belum pulang. Loh, Iya, akhirnya semua bantu keliling, manggil-manggil nama Hak. Sambil mukulin panci sama beberapa perabotan dapur lain. terus? Ada Pak Kiai juga ikut turun tangan, Ceh, bantuin doa gitu. Keberapa lama Pak Kiai bilang, coba cari di bawah kolong meja pabrik limun. Dan bener aja, Ceh, Siha ditemuin pingsan di sana. Hah? Begitu Siha bangun, dia langsung muntah kotoran manusia. Ew. Terus mamanya nanyakan, dia cerita, katanya waktu ngumpet di pabrik, dia udah keluar. Terus manggil kita-kita, tapi kita semua nggak ada yang sadar katanya. Akhirnya datang nenek baik yang kasih dia makanan enak. Terus dia ketiduran di rumah nenek itu. Jangan bilang. Itu kolong wewe atau wewe gombel kata Pak Kiai. Yang suka culik anak-anak kalau mereka nggak pulang di saat maghrib tiba. Ayo ikut denganku. Aku akan merawatmu dan memberikanmu makanan yang enak. Juliet, lo tahu ini nggak? Dia lagi ngapain sih? Kalau lo lihat itu, mendingan lo cepat-cepat lari deh. Soalnya itu Serbian Dancing Lady. Apaan tuh? Serbian Dancing Lady merupakan urban legend dari negara Serbia. Biasanya dia suka muncul di tengah jalan pada saat malam hari sambil menari tarian tradisional Serbia. Oh, tapi kenapa gue harus kabur? Karena kalau sampai dia ngeliat lo dan mata kalian berdua bertemu, lo cuma punya dua pilihan. Antara lo setuju ikut nari sama dia sampai lo metong lemes, atau lo tolak dan lo lari. Tapi dia bakal ngejar lo dengan pisau di tangannya sampai dapat dan lo bakal sama dia. Hah, serem banget. Jadi, sejak berita ini viral, banyak warga Serbia yang melaporkan bahwa mereka sering melihat sosok ini berkeliaran. Terus? Karena dinilai mulai meresahkan, polisi pun turun tangan untuk mencari Serbian Dancing Lady ini. Tapi, dia tidak pernah ditemukan. Akhirnya, sampai sekarang masih belum jelas siapakah sebenarnya sosok Serbian Dancing Lady ini. Iya. Ada yang bilang kalau dia itu arwah penasaran dari penari Serbia. Tapi, ada juga yang bilang kalau dia itu nenek-nenek dengan gangguan. Duh, ada-ada aja. Tapi aman lah. Itu kan di Serbia. Kita kan di Indonesia. Tapi lo tahu nggak? Ada rumor yang mengatakan alasan Serbian Dancing Lady menghilang dan tidak bisa ditemukan oleh polisi adalah karena dia udah pergi dari negaranya. Berarti dia bisa ada di mana aja dong sekarang. Kamu mamam dulu ya. Jelu itu, mulut kamu kenapa? Kayaknya ada sesuatu deh di lidah kamu. Coba lihat. Dah, Gak kelihatan lah kalau secepat itu. Yang bener dong. dah. Udah bercandanya, fokus serius. Kalau sampai itu bahaya gimana? Kalau kamu sampai sakit gimana? Dah. Gak lucu, Celo. Kelihatan nggak kok? Gak. Dah. Dah. Udah stop, Celo. Dah. Aku jadi ngeledek. Dah. 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 Mama. Bro, lo tahu nggak sih kenapa ya? Cewek itu kalau lagi kangen malah suka nyari ribut. Mulai. Kayak caper buat ngajak berantem gitu nggak? Maksudnya? Wah, nggak bisa nih. Iya, padahal nih lagi ada ayam nggak ada masalah. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, mendadak mereka reo. Gue juga bingung sih. Cewek itu lebih rumit daripada matematika. Belum lagi nyindir pakai quotes galau di story. Terus kalau PMS, ada moodnya. Kalian bilang apa barusan? Tapi jujur penasaran woi, apa sih alasan cewek begitu? Cowok-cowok, buka kuping kalian lebar-lebar. Dengerin nih.
Kita ngelakuin itu adalah sebagai bentuk effort kita yang menunjukkan kalau kita tuh benar-benar sayang sama kalian. Sayang kau minta putus sehari 3 kali. Ya suka-suka aku lah. Astaga, lo pacaran atau minum obat, bro? Kalian tuh sebagai cowok harusnya bisa lebih peka. Ngertiin apa maunya kita lah. Kan bisa ngomong baik-baik. Nggak bisa. Kenapa? Ya gengsi dong. Dah lah. Masa sekarang Stage 2 ada versi Pro? Ah, Pro. Kemarin Velocity, sekarang Stage 2. Bahkan ada yang Pro Max-nya loh. Emang boleh terstatue-statue gitu? FOMO deh kalian. Lagian, setelan cuek dari mana coba? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang paling statue di muka bumi ini? Kita staples aja kali ya bibirnya. Sabar Tifa, sabar. Orang banyak kok cowok-cowok yang bilang kalau Mimi itu setelan cuek. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Apalagi kamu, Tifa, yang pura-pura sok jual mahal. Tifa mah jelas mahal, emangnya lo murah. Kamu pikir Mimi bakal tantrum, Vian? Kamu salah besar. Mimi sang cewek statue ya cuek-cuek aja. Malu-malu. Diam atau gue bokap. Sabar Tifa, sabar. Ini mah gampang tahu, depannya jadi gini. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Oh, aku cuma tahu tengahnya aja yang masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Oh, tapi terakhirnya beda, nggak begini. Tahan, baru deh Velocity. Oke, musrik. Minggir-minggir. Mimi harus di tengah-tengah ya, soalnya Mimi kan cewek paling statue. Hajar Tifa, hajar. Awas! Puas kawan. Mau nggak jadi pacar aku? Enggak, ku mesti nolak berapa kali sih. Sekarang gue lagi kerja, pergi sana. Oke, aku tunggu sampai kamu pulang. Terserah. Gak usah ikutin gue terus. Emang ini jalanan punya kamu? Kok aku nggak boleh lewat? Tuh orang pada mondar-mandir, kok kamu nggak marahin mereka? Jalan berdua gini, romantis ya? Apaan sih? Aku boleh cerita gak? Kalau gue bilang enggak, emang lo bakal diem? Hehe, dulu aku punya cowok yang sayang banget sama aku. Kita saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Pengen yang manis-manis deh. Ini kan jauh banget tokonya. Kamu suka kue itu kan? Dia baik banget, makasih. Pokoknya bapak gak setuju kamu pacaran sama dia. Dia itu miskin. Kamu bakalan bapak pindahin ke Amerika. Gak mau, aku cinta sama dia. Bapak jahat. Awas. Aduh sakit. Snow, kamu udah sadar? Kamu siapa? Tiba-tiba dia berubah seperti orang asing. Pasien mengalami amnesia. Tidak tahu kapan ingatannya bisa kembali. Apa? Sekarang dia di mana? Dia kini sudah berbeda. Tapi aku berjanji, aku tidak akan menyerah untuk mendapatkanmu kembali. Kenapa hatiku terasa sakit saat melihatnya menangis? Pelajaran kita sudah selesai. Kelompok 1 udah tahu mau bawain cerita apa? Snow White, Bu. Ih, aku juga mau dicium Pangeran Snow. Wah, Kalian tahu nggak, kisah Snow White versi aslinya ternyata berbeda dari dongengnya. serius Bu? Snow White pertama kali ditulis oleh Jacob dan Wilhelm Grimm tahun 1812. Dikisahkan sang ratu iri dengan kecantikan putrinya, sehingga ia memerintahkan pemburu untuk menghabisi serta membawakan bukti padanya. Ada. Tapi pemburu itu tidak tega dan melepas sang putri. Ia lalu membawakan paru-paru dan hati babi ke hadapan sang ratu. Ratu pun segera melahapnya mentah-mentah. Eww. Tidak butuh waktu lama bagi ratu untuk mengetahui kalau Snow White masih hidup. Ia lalu memikirkan berbagai cara untuk menghabisinya. Mulai dari memekarkan korset yang sangat ketat, menusukkan sisir, hingga memberikan apel beracun. Parah. Ketujuh kurcaci yang iba merawat Snow White dan meletakkan jasadnya dalam peti kaca di tengah hutan. Terus? Hal itu dilihat seorang pangeran yang kebetulan lewat. Ia lalu kagum dengan kecantikan Snow White dan memohon pada para kurcaci untuk membawanya ke istana. Di tengah perjalanan, kuda pangeran tersandung, mengakibatkan Snow White tersedak dan memuntahkan apel